Harusnya Partai Demokrat yang kini memposisikan diri sebagai oposisi utama pemerintah lebih berhati-hati dalam bersikap. Mereka yang selalu mengkritik pemerintah nyatanya cuma kumpulan orang-orang munafik yang jauh lebih buruk perilakunya. Tak hanya soal korupsi, namun berujung pada kekerasan fisik ke orang lain. Halo Indonesia, salam NKRI. Di antara sekian partai politik yang ada, rupanya nama Demokrat kian berkibar karena terus jadi pusat pemberitaan. Ironisnya, berita dari PD alias Partai Demokrat ini selalu bernuansa negatif. Mulai dari pemanggilan Andi Arief oleh KPK hingga berita tindak kekerasan oleh kader Partai Demokrat lainnya, yakni Beni Kaharman. Jelas saja, gelagat para anak buah SBY ini terus menyedot perhatian publik dan berimbas pada perolehan suara mereka di kemudian hari nanti. Harusnya Partai Demokrat yang kini memposisikan diri sebagai oposisi utama pemerintah lebih berhati-hati dalam bersikap. Mereka yang selalu mengkritik pemerintah nyatanya cuma kumpulan orang-orang munafik yang jauh lebih buruk perilakunya. Tak hanya soal korupsi, namun berujung pada kekerasan fisik ke orang lain. Sebagai informasi, Beni Kaharman sendiri sempat menyebut kalau menteri-menteri Jokowi hanya sibuk untuk menyukseskan isu presiden 3 periode. Padahal kita tahu kalau Jokowi sama sekali tidak berambisi untuk memperpanjang masa jabatannya. Bahkan Jokowi buru-buru mengesahkan pelaksanaan pemilu dan mewanti-wanti para menterinya agar tak membahas hal tersebut. Artinya, pernyataan Beni Kaharman ini hanya fitnah belaka. Kini bak kena karma. Dirinya malah viral karena diduga menempelengi manajer restoran di Labuan Bajo. Seperti dilansir dari kumparan.com, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaburharman diduga menempeleng manajer operasional restoran Mai Cenggo di Labuan Bajo. Tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat pada hari Kamis 26 Mei 2022. Aksi tidak terpuji politisi Partai Demokrat asal Manggarai itu terekam kamera CCTV di restoran Mai Cenggo Labuan Bajo. Dalam rekaman CCTV, Beni Kaburharman atau yang akrab disapa BKH diketahui duduk di ruangan VIP. Tak lama kemudian, manajer operasional restoran Mai Cenggo Labuan Bajo, Ricardo Cendrawan, menghampiri BKH dan memintanya untuk pindah ke meja lain karena meja tersebut telah dipesan sebelumnya. Manajer operasional restoran Mai Cenggo Labuan Bajo, Ricardo Cendrawan, sempat meminta maaf. Namun, BKH justru marah dan tidak terima diminta pindah ke meja lain. Ricardo kemudian melapor ke manajer restoran Mai Cenggo. Namun, Beni Kaburharman malah mengikuti Ricardo dan menamparnya berkali-kali dalam ruangan manajer restoran Mai Cenggo tersebut. Pemirsa Sainai TV, setelah menampar Ricardo, Beni Kaharman juga mencaci maki Ricardo. Atas peristiwa itu, Ricardo Cendrawan kemudian melaporkan Beni Kaharman ke Polres Manggarai Barat.
Sementara itu, pihak manajemen restoran My Cenggo Labuan Bajo yang dikonfirmasi media pada Jumat 27 Mei 2022 melalui telepon selulernya enggan memberikan penjelasan dan mengaku tidak mengetahui peristiwa tersebut. Mohon maaf, kami tidak tahu soal masalah itu, ujar salah seorang perempuan melalui telepon seluler yang diperoleh media dari laman fanpage Facebook pada Pondok My Cenggo Labuan Bajo. Ditanya apakah benar bahwa korban Ricardo Cendrawan merupakan manajer operasional restoran My Cenggo Labuan Bajo, wanita tersebut pun menjawab tidak mengetahuinya. Kapolres Manggarai Barat melalui Kasih Humas Polres Manggarai Barat, Ibtu Eka Darmayuda, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh politisi Partai Demokrat Beni Kaharman. Kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi korban maupun dengan saksi-saksi yang lain. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut, kata Ibtu Eka Darmayuda. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat, Beni Kabruharman, dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa pada Selasa 24 Mei 2022, dirinya bersama istri dan anak serta satu lagi saudara makan di restoran My Cenggo Labuan Bajo sekitar jam 12.30 WITA. Pihak restoran yang diwakili oleh Ibu Kiki dan Ricardo selaku karyawan yang mengusir kami telah menyampaikan permohonan maafnya atas kesalahan hari ini. Saya dengar kabar bahwa saya dilaporkan oleh manajer My Cenggo Labuan Bajo ke polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan, ujar dia. Menurut Beni Kaharman yang menanggapi laporan itu bahwa manajer My Cenggo Labuan Bajo telah menyebarkan berita bohong kepada masyarakat bahwa dia telah melakukan kekerasan berkali-kali atau menampar 3 kali terhadap karyawan resto My Cenggo Labuan Bajo itu. Kekerasan apa yang saya lakukan? Bukankah pihak manajer resto My Cenggo Labuan Bajo yang sebenarnya telah melakukan kekerasan perlakuan terhadap kami? Pihak kami akan mengajukan laporan polisi atas perbuatan tidak menyenangkan yang kami terima dan juga melaporkan ke polisi pencemaran nama baik atau hoaks dan menyebarkan informasi sesat kepada publik, tegasnya. Jujur, saya pribadi lebih mempercayai cerita awal ketimbang klarifikasi dari Beni Kaharman tersebut. Pasalnya, tak mungkin setingkat manajer resto sampai melapor polisi kalau mereka dalam posisi yang salah. Apalagi melakukan perbuatan semena-mena sesuai penuturan Beni. Kini tinggal kepolisian mau mengusut tuntas kasus ini atau malah main hakim sendiri karena ada nama besar SBY di belakangnya. Lebih parah lagi kalau nantinya berita ini seakan menghilang dan justru pihak restorannya yang meminta maaf. Patut diduga ada lobi-lobi kelas atas yang dimainkan di belakang. Harusnya kalau memang elit Demokrat ini bermasalah, para penegak hukum tak usah takut untuk mengadili, meski ada nama Pepo di belakangnya. Jelas, nama Demokrat semakin nyungsep dengan pemberitaan ini, mengingat posisi Beni Kaharman yang juga wakil rakyat dari Partai Demokrat. Semoga saja
hukum tidak tumpul ke atas, sesuai pesan Pepo SBY sebelum adanya demo menuntut Ahok dahulu kala. Mungkin saat ini Andi Arief dan Benny Kaharman yang kena karma. Bisa jadi ke depannya justru menyambar sang putra mahkota dan ayahnya. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.